Selamat siang, hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah dasar ilmu tanah. Hari ini saya akan mulai mengajar. Pertemuan yang pertama, kita akan membahas tentang klasifikasi tanah menggunakan referensi dari 3 buku berikut ini. Yang pertama itu buku Ilmu Tanah dari terbitannya Pak Sarwono, penulisnya Pak Sarwono. Kemudian yang kedua itu adalah buku Klasifikasi Tanah dan Pedogenesis dari Pak Sarwono juga. Ini. Selanjutnya adalah buku Klasifikasi Tanah Dasar, Teori bagi Peneliti Tanah dan Pelaksana Pertanian di Indonesia dari Bapak M. Isya Darmawijaya. Ini bukunya. Jadi buku-bukunya bisa dicari di perpustakaan atau di download. Siapa tahu sudah ada soft copy-nya atau harus beli, bisa dicari sendiri. Pada hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi tanah yang ada di dunia. Ya, sedikit bermasalah slide-nya. Oke. Adik-adik sekalian sudah belajar tentang sifat fisik, sifat kimia, sifat biologi, dan sifat pendukung tanah lainnya dari dosen sebelumnya. Nah, pada saat ini, hari ini kita akan mulai perkuliahan dari saya. Saya akan membahas tentang klasifikasi jenis tanah. Nah, manfaat dari klasifikasi jenis tanah ini adalah kita bisa menentukan evaluasi kesesuaian lahan, untuk apa lahan itu digunakan atau komoditas apa yang cocok untuk lahan tersebut. Selanjutnya, ini juga digunakan untuk pengelolaan tanah, yaitu konservasi tanah dan juga air, untuk menjaga kelestarian tanah dan air. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah sistem. Sistem ini terdiri dari ada 4 bagian, ada definisi, ada azas, dan ada kelas serta dasar. Nah, kita lihat definisi daripada klasifikasi tanah itu adalah ilmu yang mempelajari cara-cara untuk membedakan sifat tanah satu sama lain dan mengelompokkan tanah ke dalam kelas-kelas tertentu atas dasar kesamaan sifat dari penciri yang telah dimilikinya, dan ini juga bisa dilakukan secara sistematik. Nah, asas daripada klasifikasi tanah ini ada 4. Yang pertama itu adalah azas genetik. Azas genetik ini menyatakan bahwa sifat tanah pembeda adalah sifat tanah yang terbentuk sebagai hasil dari suatu proses pembentukan tanah atau sifat-sifat yang mempengaruhi pembentukan tanah. Kemudian azas kedua itu azas sifat pembeda makin bertambah, di mana dalam kategori multiple, jumlah sifat-sifat pembeda itu semakin bertambah semakin ke kategori yang lebih rendah, sehingga akan membentuk suatu piramid. Nah, asas selanjutnya adalah asas menyeluruh dari kategori taksonomi. Jadi setiap individu tanah ini harus diklasifikasikan pada masing-masing kategori berdasarkan sifat tanah pembeda yang telah dipilih untuk kategori tersebut. Azas yang terakhir adalah azas tidak tergantung plafon. Artinya, sifat tanah yang digunakan sebagai pembeda untuk satu tingkat kategori tidak dapat digunakan lagi sebagai faktor pembeda untuk kategori yang lebih rendah. Nah, kita tahu bahwa klasifikasi tanah ini ada berbagai macam. Sepanjang sejarah di ilmu tanah itu ada 6 klasifikasi tanah yang digunakan. Yang pertama dari klasifikasi Moore 1910, itu pemberian nama tanah atas dasar warna. Kemudian selanjutnya Moore ini merevisi lagi, membedakan tanah itu berdasarkan bahan induk dan tingkat pelapukan. Yang ketiga sistem Dudal. Ada 6 kategori, itu dari Indonesia. Kemudian sistem PPT yang mengklasifikasikan pada 2 kategori. Selanjutnya sistem FAO
atau UNESCO itu tahun 1974. Dan yang terakhir yang paling banyak kita gunakan itu adalah sistem soil taxonomy atau taksonomi tanah yang menggunakan 6 kategori. Dan ini pertama kali ada itu pada tahun 1975. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan daripada klasifikasi hewan, tumbuhan, dan tanah ini sendiri? Seperti dalam klasifikasi hewan dan tumbuhan, klasifikasi tanah ini juga dilakukan bertahap, mulai dari kategori yang tinggi sampai kategori yang rendah. Bedanya, hewan dan tumbuhan memiliki individu yang berdiri sendiri, sedangkan tanah itu saling sambung menyambung atau perlapisan. Jadi agak susah mengklasifikasikannya. Kemudian klasifikasi yang ketiga itu bedanya adalah tanah ini sendiri menjadi lebih rumit dibandingkan klasifikasi hewan dan tumbuhan, karena tadi dia sambung menyambung, tidak satu individu tersendiri. Dasar dari klasifikasi tanah ini sendiri adalah atas dasar bonita. Artinya tanah dibedakan secara ekstrim, tanah yang mempunyai produktivitas rendah dan yang mempunyai produktivitas tinggi. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan hasil analisis laboratorium. Yang kemarin dipelajari dari dosen yang sebelumnya itu seperti apa melakukan analisis tanah berdasarkan sifat tanah, misalnya ada pH tinggi, pH rendah, C organik tinggi, C organik rendah, dan sifat-sifat tanah yang lainnya. Yang ketiga, sistem klasifikasi tanah atas dasar geologi. Jadi ini biasanya orang geologi itu punya yang namanya sistem lahan, kemudian geomorfologi, dan yang lain-lainnya. Ada berbagai macam. Keempat, sistem klasifikasi tanah genetik. Ini artinya didasarkan pada genesa atau pembentukan tanah itu sendiri. Seperti apa, itu menentukan namanya. Dan kelima, sistem tanah morfologi. Artinya berdasarkan morfologi yang ditemukan pada suatu profil tanah di lapangan. Nah, sebelum kita lanjutkan ke topik atau subbab selanjutnya, kita akan sedikit menonton video ini supaya adik-adik lebih mengenal seperti apa sih tanah itu. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. Hey friends, don't you just love the feel of the soil? That's why I love gardening. Hey, Dr. B, what you doing? Oh, hey there, Mr. Mole. I was just telling my friends about how I love gardening in the soil. Oh, yes, I love it too. I practically live in it. But do they know what we see? It's just the very tippy top of the soil. Well, that's a wonderful idea, Mr. Mole. Today, let's tell them about the different layers of the soil. Come, friends, zoom in. So, friends, the soil is made up of 5 distinct layers. The one on which we stand is called the O horizon. This is the topmost layer where the leaves and organic matter decompose and forms the humus. This tells us how fertile the soil can be. Based on the soil type, it may be thick, thin, or completely absent. Just below is the A horizon, also called the topsoil. This is where we plant our seeds so they can grow to be strong, healthy plants. This is because it is rich in minerals and humus. It is soft and porous, so that plants can stretch their roots with ease. This is also where worms and rodents make their home. Welcome to my humble abode. Below this, we have the B horizon, or the subsoil. It is hard and compact, so only the roots of big and strong plants can reach this far down. And all their hard work pays off, as this layer is rich in mineral deposits and clay. Now we come to the C horizon, or the regolith. Funny word, right?
This is the layer of weathered parent rock and has no plant or organic matter at all. And finally, we have the bedrock. This is the hardest layer and consists of the unweathered parent rock, which supports all layers above it, just as your parents support you. That's it for today. For more fun facts, Dr. B, aren't you forgetting something? oh, that's right. I almost forgot. Trivia time. Dirt is simply soil that has lost the ability to sustain life. It's dead soil. There is another layer of soil between the A and B horizon called the eluvation layer or the E horizon. This was fun, wasn't it? There's so much going on right under our noses. You mean under our feet, Dr. B? So, friends, what is the other name for layer C? Well, think about it. Till then, I'll be zooming out. Tune in next time for more fun facts. Hey, kids, you liked my videos, didn't you? Before you go, don't forget to click on the subscribe button and the bell so you won't miss out on my latest videos. See you. As a matter of fact, for what it's worth, Grammarly can, yeah, that's long. Oke, setelah kita melihat videonya, kita kembali lagi ke perkuliahan kita. Selanjutnya kita akan berbicara tentang sistem klasifikasi tanah taksonomi. Nah, di sini kita akan belajar 3 bagian. Yang pertama tentang tata nama, yang kedua tentang horizon penciri, yang ketiga tentang ordo. Nah, di dalam sistem taksonomi ini, tata namanya itu ada 6 kategori. Yang pertama order atau ordo, yang kedua suborder, ketiga grade group, keempat subgroup, kelima family dan series. Jadi dibagi jadi 2 kategori. Kategori tinggi itu kategori 1 sampai 4, sedangkan kategori rendah itu kategori 5 dan 6. Kita lihat berdasarkan faktor pembedanya. Apa sih bedanya order dan suborder? Order itu sendiri dia tidak ada horizon penciri dari sifat-sifat tanah tersebut. Dia itu tergantung terhadap sifat bahan tanahnya sendiri, rejim temperatur, dan kelembapannya. Sedangkan suborder itu dia mempunyai yang namanya horizon genetik. Kemudian berdasarkan rejim temperatur, kelembapan, bahan induk utamanya apa, kemudian pengaruh vegetasi di atasnya bagaimana, dan tingkat pelapukan bahan organiknya seperti apa. Sedangkan kategori yang lainnya, grade group, itu adalah memiliki kesamaan jenis horizon. Kemudian ditentukan oleh tingkat perkembangan dan susunan horizon. Subgroup sendiri itu mempunyai sifat-sifat inti dari grade group. Biasanya dinamakan subgroup tipik misalnya. Sifat-sifat tanah peralihan ke grup yang lainnya juga bisa ke peralihan yang bukan tanah, misalnya ke batuan atau ke bahan yang lainnya. Kemudian kalau family itu kelompok besar menentukannya. Kemudian berdasarkan susunan mineralnya, berdasarkan rejim temperatur pada kedalaman 50 cm. Sedangkan yang terkecil, kategori terkecil yaitu series. Series itu berdasarkan dari seperti apa jenis dan susunan horizonnya, lebih spesifik lagi ke warna, tekstur, struktur, konsistensi, dan reaksi tanah, serta sifat-sifat kimia dan mineral daripada tanah itu sendiri. Nah, selanjutnya tadi kita belajar sudah tahu tata namanya, ada 6 kategori. Selanjutnya ini adalah kita belajar tentang horizon penciri. Horizon penciri ini ada 2, ada yang di atas permukaan,
permukaan, ada yang di bawah. Yang di atas itu namanya epipedon, di mana itu memiliki 7 kategori. Dari sini kita akan bahas satu persatu kategorinya seperti apa. Yang pertama itu epipedon molik. Kita lihat pada gambar itu warnanya itu gelap dengan tebal sekitar 18 cm dan ciri-cirinya strukturnya itu cukup kuat, tidak keras tetapi kering. Nah, di warna tanah yang gelap ini bisa kita lihat kromanya rendah. Kalau di buku Soil Munsell atau buku warna tanah itu memiliki kroma yang rendah. Kejenuhan basanya itu tinggi, cukup tinggi. Kemudian bahan organiknya atau kandungan organiknya itu sangat rendah sekali. 0,6%, tapi bisa juga tinggi, tapi mayoritas sih rendah. Kemudian kandungan fosfat larut dalam asam sitratnya sangat cukup rendah, kurang dari 250 ppm. Jika tanah ini tidak dilakukan irigasi, ada beberapa bagian epipedon itu yang lembab 3 bulan atau lebih, artinya basah. Mungkin kalau semakin banyak bahan organiknya akan semakin basah, di mana nilai kematangannya juga kurang dari 7. Itu untuk epipedon molik. Epipedon yang selanjutnya, epipedon antropik. Kita lihat kalau tadi ada agak hitam, putih hitam, di atasnya hitam, di bawahnya putih. Sekarang ini kayak coklat. Nah, ini kadarnya fosfatnya itu lebih dari 250 ppm, dan ini sering dijumpai pada daerah-daerah yang dilakukan pertanian intensif. Jadi kalau pertaniannya, lahan-lahan pertanian itu biasanya ada yang namanya epipedon antropik. Antropik itu antropogenik atau manusia. Jadi ini epipedon ini banyak memang dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang di atasnya. Yang ketiga, epipedon histik. Epipedon histik ini adalah epipedon yang memiliki kandungan bahan organik cukup tinggi, artinya lebih dari 18%, bahkan lihatnya juga tinggi. Nah, kalau kita lihat tuh warnanya histik, histosol, nah, histik itu bahan organik, itu gelap-gelap, ada putih juga di bawahnya. Ini biasanya bercampur antara liat dan tadi bahan organik. Ketebalannya 20-60 cm dengan kerapatan isinya kurang dari 0,19 gram centimeter kubik. Nah, epipedon melanik yang keempat itu berwarna gelap lagi, tapi gelapnya tidak segelap yang histik sama yang sebelumnya tadi yang molik. Jadi gelap, ada juga sisa bahan organik, ketebalannya 30 cm atau lebih, kandungan bahan organiknya juga lebih rata-rata dari 6%, bisa 4% pada seluruh lapisannya. Jadi ini warnanya agak ada pasir-pasirnya juga sedikit. Epipedon lagen itu juga berwarna gelap, tapi ini sangat-sangat gelap, lebih gelap dari 3 epipedon yang sebelumnya. Ini kayak macam bekas terbakar, tapi bukan. Sebenarnya ini akibat pemupukan dari pupuk organik yang terus-menerus, sehingga lapisan itu muncul dan warnanya menjadi sangat gelap, padahal di bawahnya itu tanahnya tidak gelap, hanya kayak fosfolik atau yang lainnya. Nah, epipedon selanjutnya, epipedon umbrik. Ini epipedon ini seperti mirip epipedon molik, tetapi kejenuhan basanya kurang dari 50%. Kalau yang tadi lebih dari 50%, ini kurang dari 50%. Epipedon orchik ini tidak dapat dimasukkan ke dalam epipedon lainnya, karena dia terlalu tipis dan terlalu kering. Kalau dilihat tuh, yang di sebenarnya di bagian atasnya epipedon ini sangat tipis, jadi tidak masuk kategori ya sebelum-sebelumnya. Penciri selanjutnya adalah horizon penciri bawah permukaan. Yang kita gunakan untuk mencirikan klasifikasi tanah, itu ada 16 kategori. Kita lihat satu persatu kategorinya. Yang pertama itu agrik. Agrik ini terbentuk akibat pengolahan tanah yang terus-menerus. Seperti antropogenik, kalau yang tadi epipedon antropogenik, kalau ini yang di bawahnya horizon penciri agrik. Jadi dia menjadi cukup padat, misalnya ini contohnya di kebun jagung, itu
tanahnya menjadi sangat padat. Horizon penciri albik itu putih, dicirikan seperti itu, warna putih, bisa dia cukup lembab, juga bisa kering juga, dan terdapat horizon T2. Tapi warnanya yang paling, ciri-cirinya yang paling ini adalah warna putih. Argilik. Argilik ini terjadi penimbunan liat dalam jumlah yang lebih dari 1,2 kali horizon evaluasi atau horizon A. Jadi lihat di sini strukturnya, lihatnya itu berstruktur. Kalau kita ke lapangan melihat seperti ini, itu adalah horizon penciri argilik namanya. Teksturnya halus tetapi dia padat. Kemudian kambik. Kambik ini susah dilihat, dibedakan, tapi kalau kita lihat dekat itu beda. Terlihat itu ada aktivitas penimbunan liat juga. Tetapi belum memenuhi sebagai kriteria horizon argilik dan spodik. Kalsik. Kalsik ini karena kandungan kapur. Jadi terlihat ada warna putih. Memang kelihatan beda yang horizon penciri albik tadi sama kalsik. Kalau albik tadi tipis putihnya. Kalau ini kelihatan cukup tebal, tuh, dan dia akan membuih kalau kita kasih HCl, asam kat. Nah, ini horizon penciri duripan, mirip-mirip lagi sama yang sebelumnya dua, ada putih juga. Tapi ini sebenarnya perekatnya adalah SiO2 atau silikon. Dia tidak akan mudah hancur. Kalau yang tadi bisa kita kasih HCl itu bisa hancur, kalau ini enggak. Pragivan ini bulk density-nya kalau kita ukur itu cukup tinggi. Rapuh jika basah. Jadi tidak banyak kandungan liatnya. Dia cenderung kalau kayak kita pegang tanahnya itu langsung tercerai-berai gitu. Jadi tidak lunak jika basah juga dan mudah pecah oleh tangan pragivan. Kemudian penciri selanjutnya glosik. Glosik ini ketebalannya 5 cm dan mengandung bahan aluvial atau bahan timbunan, biasanya aluvial, yang di dekat-dekat sungai atau dekat-dekat badan air, itu hasil degradasi daripada horizon argilik, kandik, atau natrik. Ini dilihat ada horizon bawahnya itu mirip-mirip biasanya di tepi-tepi sungai. Kemudian gipsik. Gipsik ini karena ada kandungan gipsum. Jadi CaSO4, tebalnya lebih dari 15 cm, itu putih tanahnya. Kandik, horizon penciri kandik, ini KTK-nya sekitar 16 cm mol per kilo liat. Jadi ini dia ada warna-warna yang di bawah ini. Tuh. Jadi KTK-nya cukup tinggi. Natrik. Natrik ini juga KTK-nya banyak didominasi oleh natrium, makanya namanya natrium. Nah ini bentuknya seperti ini, prismatik, seperti tiang. Agak sedikit beda sama yang horizon penciri yang sebelumnya, ada yang tadi, yang pertama ada yang juga tiang-tiang liat, ini beda. Ini ada natriumnya, kalau yang tadi tidak ada natriumnya. Kemudian selanjutnya horizon penciri oksik. Ini warnanya merah nih. Kalau epipedon tadi epipedon korcik saya lupa. Jadi ini tanah-tanah tua biasanya yang sudah terjadi oksidasi, mineralnya mudah lapuk sekali. Salik ini salin, artinya garam. Kemungkinan besar itu banyak berada di dekat-dekat pinggiran laut atau daerah sumber-sumber garam. Kandung garam yang mudah larut, ketebalannya lebih daripada 15 cm. Horizon selanjutnya adalah sombrik. Sombrik ini berwarna gelap, tapi tidak ada horizon albik yang terbentuk. Karena ada iluviasi humus, tapi tidak ada aluminium dan natrium. Artinya, mungkin ini tidak dekat dengan laut atau tidak dekat dengan sumber aluminium, natrium, tapi harus dicek. Kemudian spodik, yang paling banyak di Kalimantan Tengah itu ada akumulasi skuin oksida bebas dan bahan organik
sehingga membentuk karat dari jarosit. Ini biasanya tanah sulfat masam ditemukan lapisan ini. Kalau di Kalimantan itu banyak di sekitar daerah Pulang Pisau atau di daerah Kapuas. Horizon penciri selanjutnya petrokalsik. Petrokalsik ini batu padas. Ini terlihat nih padas, batu-batuan padas tidak bisa ditembus oleh air. Horizon kalsik ini. Kemudian petrogipsik. Tadi dari yang horizon pencuri gipsik tadi ini yang padatnya, versi padatnya ini kelihatan nih sangat padat. Sini kayak yang sebelumnya. Plakik. Plakik ini warnanya coklat kemerahan. Nih kalau kita lihat nih ada coklat kemerahan, bisa juga sampai hitam tuh karena adanya akumulasi Fe dan Mn yang terletak pada kedalaman kurang dari 50 cm. Bisa kita lihat semua. Penciri selanjutnya adalah sulfurik. Sulfurik ini horizon mineral atau juga bisa organik. pH-nya sangat masam atau kurang dari 3,5 dengan ada karat kuning. Ini kalau tanah-tanah seperti ini itu sangat tidak bagus untuk lahan pertanian. Nah, tadi kita udah belajar penciri, sekarang masuk ke ordo atau order. Kalau di sistem taksonomi ini ada beberapa order tanah. Ada 8 order itu yang tidak ada horizon penciri, 2 order berdasarkan sifat bahan tanah, 1 order berdasarkan rezim temperatur, dan 1 order berdasarkan rezim kelembapan. Ini ada jenis tanahnya, ada alfisol. Kenapa dinamakan alfisol? Karena ada AL dan dari asalnya dari AL dan Fe. Andisol karena ando atau tanah hitam, biasanya tanah-tanah pegunungan yang ada pegunungan Merapi. Kemudian aridisol itu sangat kering, berada di daerah kering. Entisol ini tanah-tanah yang baru terbentuk atau belum punya struktur. Histisol atau histosol itu tanah yang kita sering bilang itu gambut, itu histosol. Gelisol itu tanah-tanah yang membeku. Kemudian inceptisol ini juga permulaan, mirip kayak kalau yang entisol itu memang sangat baru, kemudian dilanjutkan inceptisol itu aluvial, biasanya tanah aluvial di pinggiran sungai baru terbentuk. Molisol ini lunak, artinya lunak, biasanya mengandung liat cukup banyak. Oksisol, ini tanah-tanah tua, banyak oksidasi-oksidasi yang ada di sana, warnanya biasanya warna agak merah-merah. Spodosol, ini abu, warna abu-abu. Ini spodosol biasanya berdekatan dengan histosol. Kemudian ultisol, yang paling terkenal di kita, yang sering kita bilang ultisol, ini fosfolit merah kuning. Ini juga tanah-tanah tua. Kemudian vertisol, itu juga tanah-tanah yang banyak mengandung liat, vertol, mudah berubah dia. Nah, ini satu-satu kita lihat. Kalau mau lebih jelas bisa baca buku kunci taksonomi. Di sini kita coba bahas sedikit ringkasannya. Gelisol. Ini tadi gelisol itu tanah beku di atas permukaan. Kemudian histosol. Ini histosol itu bahan organiknya sangat tinggi, lebih dari 30% dengan ketebalan lebih dari 40 cm. Di kunci taksonomi yang terbaru itu yang dikatakan histosol atau gambut itu minimal 50 cm. Nah, tanah lainnya spodosol. Ini ada lapisan spodik, tadi kurang dari 2 meter. Kemudian andisol. Andisol itu tanah yang punya sifat andik, sekitar 60%. Tanah lainnya itu adalah oksisol, itu ada lapisan oksik, kemudian vertisol, itu tanahnya mudah pecah-pecah jika kering, seperti kita lihat di Jawa, mungkin banyak vertisol di tanah-tanah sawah. Kemudian aridisol, ini biasanya kering, nah lebih dari 6 bulan itu dia tidak terkena air, tapi dia tidak mempunyai epipedon molik. Tanah selanjutnya ultisol. Ultisol ini agak salah di sini ya. Ultisolnya kelihatan pH-nya tinggi. Sebenarnya harusnya rendah sih. Oke, nanti kita ganti. Tanah-tanah lainnya adalah molisol mempunyai epipedon molik. Jadi kalau mau tahu apa ya itu epipedon molik bisa
dilihat presentasi sebelumnya. Nah, di Indonesia sendiri, kita lihat ini adalah sebaran daripada jenis-jenis tanah menggunakan taksonomi. Ini kita ambil 10 jenis tanah karena tanah yang berdasarkan temperatur itu tidak ada di Indonesia. Karena itu daerah-daerah apa? Daerah-daerah kutub, biasanya daerah-daerah dingin. Kemudian di Indonesia juga tidak ada tanah aridisol, kalau nggak salah, tanah-tanah kering, tanah-tanah gurun itu tidak ada di Indonesia. Sehingga hanya 10. Bisa dilihat ini yang mayoritas tuh warna pink muda ya, pink muda, itu ultisol sama oksisol. Itu tanah-tanah tua semua, di Kalteng, di Sumatera, tapi di Papua itu ada yang warna hijau kuning. Ini artinya tanah-tanah molisol, banyak liatnya. Nah, itu. Kita lihat berapa sih hektar atau kilometer persegi ini atau mayoritas tanah apa yang ada di Indonesia. Pertama yang hitam ultisol, yang kedua inseptisol atau tanah-tanah permulaan tadi, tanah-tanah permulaan karena banyak tanah kita itu berada di pinggiran sungai, danau dan segala macamnya, laut. Ini kita lihat di Kalteng, Kalimantan secara umum itu ultisol, sedangkan di Jawa inseptisol, vertisol juga ada, sama andisol. Nah, kita lihat kenapa tanah-tanah di Jawa itu cukup subur, karena ini tanah andisol. Tanah andisol ini berada di sekitar Gunung Merapi. Biasanya ini cukup subur sekali, sedangkan di Kalimantan itu hanya sedikit sekali. Mungkin ada di beberapa wilayah di utara Kalimantan, tapi sedikit. Kemudian Sumatera juga subur karena ada andisol. Ini tanah-tanah dataran tinggi, cukup bagus untuk pertanian. Sedangkan Kalimantan kurang bagus untuk pertanian karena tanah-tanahnya tanah tua yang memerlukan banyak input atau pupuk. Selanjutnya kita membahas, kalau tadi klasifikasi berdasarkan taksonomi, yang ini adalah klasifikasi berdasarkan FAO atau UNESCO. Kita lihat berdasarkan horizon pencirinya dan berdasarkan grid group. Ini kita sandingkan antara tadi epipedon taksonomi, horizon pencirinya yang dari klasifikasi taksonomi dan klasifikasi FAO. Ini kita lihat padanannya. Masing-masing punya padanannya, dibaca ini contoh saja epipedon histik atau lapisan gambut. Itu kalau di FAO atau UNESCO itu langsung namanya bergambut atau PT namanya. Kalau di taksonomi itu histik. Jadi itu perbedaannya. Nah, ada lagi misalnya yang agak beda. Ini. Ini. Glacic. Kalau di FAO, kalau di sini horizon yang banyak dipengaruhi air. Ini bisa berbagai macam horizon tadi. Kalau kita lihat ada horizon yang cukup lembab, ada macam-macam horizon. Tidak hanya satu horizon. Oke, kita lihat berdasarkan grid groupnya, sistem klasifikasi FAO ini ada beberapa jenis tanah. Ini sebenarnya namanya hampir mirip dengan sistem klasifikasi yang PPT atau Pusat Penelitian Tanah. Makanya di sini saya tidak menjelaskan semua nama-nama grid group yang ada di FAO UNESCO karena itu nanti akan dibahas di PPT. Jadi hampir sama namanya sama, nanti kita lihat padanannya. Di sini kita hanya membahas 4 saja. 4 grid group. Yang pertama pluvisol. Ini yang grid group 4 ini yang tidak ada di PPT ya. Maksudnya padanannya ada tapi namanya berbeda. Pluvisol itu tanah yang berkembang dari bahan deposit aluvial baru dan tidak memiliki horizon diagnostik selain epipedon ochik, umbrik, kistik, dan sulfurik. Itu. Sedangkan luvisol itu tanah dengan horizon argilik. Apa itu horizon argilik? Kita lihat di presentasi sebelumnya ya. Nanti dibuka lagi. Kemudian dia tidak mempunyai epipedon molik. Tapi kalau jenuhan basanya itu lebih dari 50%. Artinya ini tanah-tanah basah ya.
tanah-tanah basah, kemungkinan berada di dekat pantai atau laut atau sumber-sumber garam ya, sumber-sumber basah lah ya. Kemudian akriksul. Akriksul nih karena adanya horizon argili, di mana kejenuhan basahnya kurang dari 50% dan juga tidak ada epipenoliknya. Vertisol, vertisol ini kalau di taksonomi tadi ada ya nama tanahnya vertisol sama, tapi di PPT itu tidak ada nama vertisol, ada nama lainnya. Tanah ini memiliki kandungan liat itu sekitar 30%, ada sifat mengembang dan mengkerut. Kalau kering tanahnya keras, retak-retak, tapi kalau basah itu mengembang atau lengket. Ini banyak tanah-tanah ini digunakan sebagai sawah. Jadi kalau kita lihat di tadi, ini vertisol ini sama dengan vertisol yang di taksonomi itu banyak ada di Jawa, tanah-tanah jenis ini. Nah, apa sih kelebihan sistem FAO UNESCO daripada yang sebelumnya? Itu sistemnya ini cukup sederhana, karena ada 2 kategori sehingga mudah diingat. Juga dilengkapi peta tanah dunia dan penyebaran setiap nama tanah di dunia. Jadi kalau cari di googling itu nanti ada peta tanah dunia, jadi bisa dicari itu banyak yang menggunakan FAO sama UNESCO. Bahkan kita di Indonesia pun orang-orang itu terbiasa menggunakan sistem ini, karena sebelum taksonomi tadi sistem ini yang digunakan di Indonesia. Tapi kelemahannya, sistem ini mengambil nama tanah dari berbagai negara, sehingga kriterianya tidak begitu baik. Jadi tidak jadi satu, misalnya ya jadi berdasarkan negara ini dari sini gitu. Didominasi berdasarkan nama dari negara yang membuat sistem ini. Jadi dia sebenarnya kumpulan daripada nama-nama tanah berbagai negara. Bukan satu oleh FAO. FAO UNESCO ini adalah badan PBB untuk pertanian dan untuk kebudayaan dan juga untuk kebudayaan bukan seni ya, tapi dalam hal berhubungan sama manusia juga. Jadi bisa cari saja, ini lembaga PBB yang digunakan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah klasifikasi berdasarkan PPT. Ini klasifikasinya orang Indonesia ya. Banyak di Indonesia dulu kita gunakan PPT. Ini sebenarnya mengadopsi tadi ya dari FAO UNESCO, tapi untuk Indonesia. Nah, ini ada juga grid group, kita lihat juga padanannya. Ini contohnya, contoh penamaan tanahnya. Yang pertama dia membagi sebenarnya ada 6 kategori, golongan, kumpulan, jenis, macam, rupa. Jenis tanah itu yang grid group itu ya. Misalnya golongannya dengan perkembangan profil, kumpulannya horizon ABC, jenis tanahnya latosol, macam tanahnya latosol humik, misalnya rupanya humik, teksturnya liat, drainasenya baik, serisnya misalnya seris Bogor, karena ini banyak ditemukan di Bogor. Nah, jadi dia lebih ke wilayah bedanya. Nah, satu-satu kita lihat, itu yang pertama itu aluvial. Ini paling banyak, kalau misalnya skripsi mahasiswa itu masih banyak yang terlebih terbiasa menggunakan PPT atau FAO UNESCO. Misalnya, saya bilang, tanah aluvial, padahal ini sebenarnya insepisol atau entisol. Jadi, kita masih banyak terbawa klasifikasi itu. Karena memang klasifikasi ini sudah ada sebelum taksonomi. Ini berasal dari bahan aluvial, ada berbagai horizon yang ada di sana juga. Kemudian kedalaman fraksi pasirnya kurang dalam, misalnya. Kemudian yang kedua andosol ya tadi yang ada di pegunungan ya. Ini punya horizon molik, punya kambik, juga Oak Creek, tapi tidak mempunyai horizon diagnostik lainnya. Nah, kerapatan lindak atau kapasitas lapangnya dari fraksi tanah halusnya kurang dari 0,85. Dominasi oleh bahan amorf yang gampang berubah tadi, mengembang mengkerut. Ini 60% lebih itu adalah abu vulkan. Makanya berada biasanya asosiasinya sama pegunungan berapi. Ada juga bahan piroklastik juga di sana. Kambisol
tanah-tanah yang punya horizon kambik, ada umbrik, ada molik, tapi tidak ada hidromorfik. Itu kamisol. Kemudian grumusol itu tanah selain yang sebelumnya itu setebal 20 cm bercampur dengan kadar liat 30%. Bisa kedalamannya sekurang-kurangnya 50% dari permukaan. Ini ada rekahan tanah biasanya ciri-cirinya. Ini ada bentuk-bentuk. Ini mungkin tadi apa ya? Saya lupa sebelumnya ada horizon penciri yang prismatik tadi, prismatik atau yang berbentuk kayak tiang-tiang, itu grumusol. Tanah lainnya itu litosol. Litosol ini litos, batuan. Jadi ada batuannya itu hampir di atas permukaan, sangat tipis, misalnya kedalamannya 20 cm dari permukaan tanah. Misalnya batuan granit, contohnya, jadi katakan tanah litosol. Kemudian flanosol, ini mempunyai horizon albik, tadi yang putih ya. Albik, kemudian permeabilitasnya cukup lamban, dia kedalamannya 1,25 cm dari permukaan, biasanya itu horizon albiknya, serta ada ciri-ciri hidromorfik sekurang-kurangnya pada sebagian horizon E. Oke. Mediteran. Tanah Mediteran itu argilik dengan kejenuhan basa lebih dari 50%. Ini tanah-tanah yang ada di Mediterania biasanya cukup basah ya. Ini dinamakan Mediteran. Kemudian organosol. Nah, organosol ini kalau di taksonomi itu namanya histosol. Ada horizon histik dengan ketebalan histiknya itu 50 cm. Kemudian potsol. Kita sering nih, potsol itu ada spodik, ada lapisan spodik. Yang paling sering lagi ada deskripsi mahasiswa di mana-mana itu tanah potsolik. Apa sih tanah potsolik itu sendiri? Tanah potsolik itu pertama cirinya adalah horizon B argilik. Kejenuhan basanya kurang dari 30% atau bisa juga tanah-tanah ini tanah yang cukup masam. Jadi itu biasanya. Makanya saya sering bilang potsolik merah kuning gitu ya, asosiasinya. Regosol. Regosol ini tidak berstruktur kasar, kemudian tidak ada horizon diagnostiknya. Tapi praksi pasirnya yang cukup besar nih, praksi pasir. Regosol ini mungkin kalau taksonomi itu bisepisol atau entisol. Ada resina. Resina ini ada horizon molik, di bawah langsung berupa batu kapur. Kalau kita pernah mengunjungi wilayah Gunung Kidul, Gunung Kidul itu banyak batu-batu kapur tuh di sana. Selanjutnya ada namanya gleisong. Lihat dari sifat hidromorfiknya. Di dalam penampang dan kedalaman 0 sampai 50 cm. Bukan berupa bahan kasar dan tidak punya horizon diagnostik. Itu untuk yang gleisong. Jadi kita sudah lihat nama-nama berdasarkan PPT. Sekarang kita padankan PPT, FAO, dan taksonomi tanah. Nah, ini yang saya bahas tadi, yang plovisol, kemudian vertisol ya tadi, luvisol sama akrisol ya tadi. Yang saya bahas di bagian babnya FAO, tidak saya bahas detail karena hampir mirip namanya dengan yang PPT. Nah, jadi untuk padanannya bisa lihat nanti seperti apa sifat-sifatnya sama ya, misalnya posol sama posol, regosol, renzina, gleisol, planosol sama. Ini padanannya di taksonomi tanah, misalnya tadi yang PPT, mana kita lihat yang paling sering kita sebut fosolik, yang paling sering kita
gunakan nih sebagai media tanam karena paling banyak juga di Kalteng. Fosfolik ini namanya ultisol kalau taksonomi. Jadi nanti kalau buat deskripsi, saran saya untuk orang-orang tanah, kalau bisa juga orang-orang agronomi, kita pakai yang taksonomi tanah. Karena yang FAO dan PPT itu sebenarnya sudah tidak digunakan lagi di di tataran para peneliti tanah. Jadi sekarang banyak digunakan taksonomi tanah. Nah itu, jadi nanti gunakanlah namanya ultisol, bukan lagi fosfolik merah kuning. Tuh, jadi ini padanannya bisa dilihat dan dibaca. Apa sih kelebihan sistem PPT ini dari sistem yang 2 sebelumnya? Itu dasar klasifikasinya menggunakan bahan induk sebagai pembeda utama, sehingga mudah dan menyederhanakan klasifikasi. Nah, ini sudah banyak dikenal para ahli di Indonesia, bukan para ahli saja, tapi hampir orang Indonesia itu lebih familiar dengan sistem PPT, misalnya tanah aluvial, tanah fosfolik, tadi itu tuh. Padahal sekarang udah berubah tanahnya aluvial itu jadi insektisol, entisol, fosfolik itu ultisol. Nah ini katanya sih cocok digunakan di Indonesia karena memang dirancang untuk tanah-tanah Indonesia. Sistem ini mengambil kriteria campuran dari berbagai klasifikasi dengan 6 kategori. Kelemahannya 6 kategori. Tapi yang berkembang itu hanya 2 kategori, jenis dan macam tanah. Nah, sebelum saya jelaskan tentang kuis, karena kita sudah sampai di akhir perkuliahan nih, kita mau break lagi nih. Mau break untuk lihat video yang cukup bagus tentang tanah. Our topic for today is soil formation. Soil is formed by the combination of physical, chemical, and biological processes in which huge rocks are broken down into smaller particles over a long period of time. Rocks undergo a process of expansion and contraction in which they expand during the day and contract during the night due to the constant rise and fall in temperature. However, not all parts of a rock undergo expansion and contraction at the same rate, resulting in the formation of cracks. Gradually, these cracks cause the rocks to break down into smaller pieces. With time, these smaller pieces convert into particles and form soil. Water plays an important role in soil formation. Water that gets collected in the cracks of rocks sometimes freezes, which helps in widening the cracks. Also, flowing river water helps in the wearing down of rocks over time, which results in the formation of soil. Strong blowing winds also rub against rocks and help in wearing them down. Organisms like lichens that grow on rock surfaces release certain substances that cause rock surfaces to powder down and form a thin layer of soil.
Yo, Kabir. Nah, tadi kita sudah lihat videonya ya, bagaimana tanah itu terbentuk dari batuan. Sekarang saya mau jelaskan tentang kuis. Setelah selesai tadi, kita dengar materi, kita akan mengisi kuis yang ada selanjutnya. Nih, kuisnya ini diklik di sini. Jadi kita coba klik. Klik, klik, klik. Akan muncul form seperti ini. Form kuis klasifikasi tanah. Dan ini harus diisi ya. Diisi untuk semuanya. Ada namanya, ada NIM-nya, ada alamat emailnya. Nah, ini ada 5 pertanyaan di sini. Nanti silakan di-scroll. Dijawab satu-satu. Kalau yang multiple choice diklik. Tapi kalau yang diminta menjawab atau menyebutkan, itu diketik aja. Nanti ya. Nah, itu untuk kuisnya. Nanti linknya bisa dilihat. Oke, kita kembali ke presentasi. Sekian dulu perkuliahan pada hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa kuisnya diisi sampai besok hari ya. Supaya bisa kita lihat seperti apa sih pengetahuan kita setelah kita mendengar presentasi tadi. Oke, sampai di sini dulu perkuliahan kita. Sampai ketemu kembali. Terima kasih.